Oke, kita mulai aja ya. Masih belum jam 6.20, nggak apa-apa lah, biasa 1 menit. Bentar, mana dia? Oke, kira-kira kalau yang exploit, kira-kira dasarnya itu aja sih. Oke, kalau saya balikin, exploit kira-kira belajar bagaimana cara make Metasploit framework. Kira-kira itu aja sih. Bentar, saya balikin lagi. Enakan lihat di wiki, lebih kenceng servernya soalnya. Dan ini cuman ini aja. Nanti yang PR saya adalah membuat ini bahasa Inggris dan dijadikan soal, kira-kira gitu. Mungkin saya harus buka sedikit tentang memilih dan modifikasi exploit ini. Pengen lihat aja. Untuk scanning kita bisa pakai Nmap, Nessus, OpenVAS yang biasa dipakai. Ya ini biasa dipakai, cuman Nessus itu berbayar. Database-nya CVE itu Nessus, kalau kita nyeken segala macam nanti dia akan mereferensi ke CVE juga. Kalau exploit itu tergantung dari vulnerability-nya di mana. Kayak tergantung dari database output dari CVE-nya ya. Kalau ada yang cocok, ya udah babat pakai exploit. Paling gampang exploitnya ya pakai MSF framework tadi. Metasploit itu ya, framework. Oke. Kita perlu rubah variabel, payload dan sebagainya. Jadi ini yang tadi dikerjain. Oke. Ubah alamat, payload, ini ukuran buffer segala macam. Nah, ini tadi. Jadi ini nggak terlalu penting. Jadi yang penting hands on-nya aja. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ada web application hacking, ada 2 di sini. Yang paling gampang SQL injection. Tapi ini ada yang di sini nggak dimasukin nama saya ya. Oke. Bikin backdoor ada nggak di sini? Searching. Ini kali. Install backdoor. Bawah. Bentar. Sekarang jam berapa? Ya udah. Kita ngikutin ini dulu ya. Tapi ini sebenarnya yang install backdoor ini bisa bikin kayak yang tadi kita kerjakan sebenarnya kayak backdoor sih. Remote access Trojan, RAT sebetulnya. Remote access Trojan itu kayak backdoor, tapi kita bikin Trojan. Kalau yang ini kita nginstall backdoor pakai web juga. Ini ntar install backdoor pakai web juga di sini ya. Jadi ini caranya agak lain sama yang tadi barusan kita demoin. Sekarang kita masuk sini dulu. Kita akan coba melakukan SQL injection karena waktunya nggak sampai 30 menit. Ini banyak yang saya skip nih, Burpsheet segala macam saya skip aja. Soalnya kalau pakai Burpsheet lebih ribet. Ini belum saya tulis lagi. Oke, saya beresin. Ya udah, sambil saya benerin ya. Maklum, ini harus diedit lah kayak gini-ginian. Ini buang aja. Ini yang SQL injection, tapi udah ya jarang-jarang, nggak jarang lah dipakainya. Ini. Nah, kalau ini di VA jangan di Kali Linux ya, di Ubuntu aja ini mah. Kita ngerjainnya di Ubuntu, kemudian kita melakukan injection ke. Ini susah. Mendingan catatan saya yang lama lah. Ini kuliah baru saya bikin soalnya, jadi masih banyak yang kacau-kacau kayak gininya. Oke, saya masuk sini aja lah yang lebih gampang. SQL injection. Udah ada catatannya Ono juga, jangan khawatir. Masuk di wiki DVA. Oke, ini udah saya terangin belum ya? Lupa.
Saking seringnya nerangin ya lupa sendiri. Oke, saya lupa ini udah diterangin belum ya? Kalau udah tolong bilang. Ini belum ya? Oke, siap. Saya akan melakukan SQL injection ke servernya 209 DVWA 1.9. Nih, DVWA itu apa? DVWA adalah aplikasi yang sangat jebol, yang sangat bolong. Damn vulnerable web apps. Jadi aplikasi web yang sangat bolong banget bisa kita jebolin. Kira-kira kayak gitu. Ini bisa diinstal. Cara nginstallnya tadi ada di e-learning di wiki. Cuman belum beres itu nulisnya. Masih kacau. Masih kopas dari mana karena diambil belum saya beresin ternyata. Jadi harus beresin PR. Nah, yang udah beres yang ini. Di sini ada cara nginstallnya juga sih. Cuman versi 1.9. Versi yang paling baru adalah 1.10 sih sebenarnya. Oke. Intinya di sini adalah kita akan melakukan injeksi ke database. Ini buat latihan hacking ya. DVWA itu latihan hacking. Username-nya admin, password-nya password. Oke. Close. Nggak usah di save. Dah. Jadi kalau kita lihat DVWA ini di sebelah kiri ini adalah menu-menu buat latihan perangnya. Ada brute force buat ngejebolin password, kemudian ada command injection, ada CSRF, ada file inclusion, file upload, insecure captcha, SQL injection, injection blind, cross-site scripting stored, DVWA security. Kalau baru nginstall biasanya saya akan cek dulu di DVWA security-nya, kita cek. Di sini ada security levelnya. Pastikan dia low. Dia biasanya defaultnya impossible. Dibikin low dulu, submit supaya gampang ngejebolinnya. Putus. Suara saya putus-putus. Oke. Ini mudah-mudahan gak putus nih. Serem. Oke. Di bagian SQL injection menunya seperti ini, user ID. Kita masukin angkanya terus submit. Misalnya 1 kita submit, dia admin. 2 kita submit, Gordon Brown. 3 kita submit, Hackme. 4 kita submit, Pablo Picasso. 5 kita submit, Bob Smith. 6 kita submit, kosong. Jadi cuma ada 5 user dan objektif kita adalah bisa nggak kita masuk ke sini dan bisa nembus sampai database-nya. Kira-kira kayak gitu. Oke, di sini diterangkan. Nah, sekarang saya akan ini dari front end. Kita akan masuk ke back end. Kita lewat sini. Saya gedein dulu biar enak. Aduh, kok nggak bisa? Wait, ini saya matiin dulu lah. Shutdown. Biar lebih kencang komputernya, saya matiin dulu Kali Linux-nya. Saya akan melakukan serangan dari komputer ini aja, Ubuntu-nya, nggak dari Kali Linux. Biar enteng komputernya. Oke, udah mati. Kita gedein. Oke. 192.168.0.209 123.456. Saya masuk ke server nih. Sekarang kondisi ada di server. Oke. Sudo su jadi super user. Oke, sekarang kita ngelihat contekannya. Kita masukin ini MySQL, usernya root, password 123456. Copy, masuk ke sana. Oke. Nah, kita udah dalam database sekarang. Nah, di sini kita bisa show databases. Kita bisa lihat database yang ada apa aja. Di sini ada informasi skema, DVWA, SQL dan sebagainya. Yang penting di sini adalah ini DVWA. Kita ngikutin aja ya. Nih, kita akan use DVWA.
database change. Jadi kita sedang pakai database DVWA sekarang. Oh ya, ini perintah-perintah database sendiri harusnya diajarin nanti di kuliah database sih sebenarnya. Cuman ini kita pakai yang sering dipakai aja ya. Salah satu yang sering dipakai adalah kita bisa ngelihat isi tabel user dengan cara select kolom apa dari tabel user, di mana user ID-nya sama dengan apa gitu ya. Jadi caranya gitu aja nih. Select first name last name from tabel user where user ID sama dengan apa. Ini kutip $ID kutip itu adalah variabelnya PHP yang diambil dari sini. Jadi waktu kita ngisi kolom ini, langsung apa yang kita ketik dimasukin ke dalam variabel $ID. Nah, itu dikirim ke database-nya. Misal kita akan lihat nomor 1, ini user nomor 1, kita copy, kita paste di sini. Ini saya naikin ke atas biar enak. Oke, ini taruh di samping. Oke, enter. Kelihatan first name admin, last name admin. Kalau kita lihat 2, Gordon Brown seperti yang tadi juga. 3, Hack Me. 4, siapa tuh? Pablo Picasso. 5, Bob Smith. Udah. 6, kosong, nggak ada. Jadi cuma ada 5 user di situ. Kita bisa lihat. Jadi persis sama yang kita dapat dari depan front end. Ini posisinya di back end. Jadi kalau belajar ngoding pasti ada front end, back end. Tadi front end. Nah, sekarang back endnya kita bisa lihat. Kalau back end kita ngasih perintahnya langsung ya, select apa segala macam. Karena kita adanya di database. Jadi kita harus ngasih perintah lengkap seperti itu. Oke, jadi ini yang user ID 2. Nah, sekarang kalau untuk ngecek apakah kita bisa inject perintah ke database dari luar, kita bisa tambahin OR ini. Jadi ini injectionnya. Oke. Ini copy, saya paste di sini. Jadi kalau yang ini langsung keluar segala macam. Yang benernya kan cuman ininya doang sih sebenarnya, 1, 2, 3, 4, 5 yang ini. Tapi ini saya kasih ngaco persen, or 0 sama dengan 0. 0 sama dengan 0 ya kita tahu 0 sama dengan 0. Artinya apa ini? True, or true. Bisa tembus nggak? Tembus ternyata. Saya naikin ke atas lah biar enak lihatnya. Oke. Saya bisa nulisnya juga bisa ngaco sih. Saya bisa bikin gelo or dodol. Nih saya naikin ke atas juga biar bisa kelihatan yang saya ketik. Itu sambil monitoring chat ya. Dodol sama dengan dodol. Kita tahu dodol sama dengan dodol. Yang ini gelo. Jadi bisa saya anak jidat sih. Enter. Keluar juga sama. Kita yang sering dilakukan misalnya adalah 1 or 1 sama dengan 1 gitu. Jadi apalannya hacker tuh gitu tuh. Or 1 sama 1 apa segala macam. Tapi sebenarnya itu bukan apalan sih. Sebenarnya kayak gini intinya ya. Tapi kita buat ngeceknya harus keluar seperti ini. Kalau kita lakukan dari depan front end. Oke, ini dia front end-nya. Nih. Misalnya nah ini kalau kita lihat makhluk benernya nih ya. Ini perhatiin di sini adalah kutip. Ini ada kutip. Oke. Persen kutip or kutip 0 kutip sama dengan kutip 0 kutip. Tapi kutip ujung ini dan kutip ujung ini itu bagian dari coding PHP. Jadi yang kita kirim ke dalamnya cuma yang ini, yang tengah ini aja. Kutip kiri kanannya nggak kita kirim. Jadi cara nulisnya adalah persen kutip spasi or kutip 0 kutip sama dengan kutip 0. Kutip ujung-ujungnya nggak dikirim, kita bisa submit. Nah, langsung keluar dia. Oke. Berarti ini bisa kita lakukan scan injection dari depan. Bisa juga tadi ya gelo kutip spasi sama dengan kutip dodol kutip salah. Ini bukan sama dengan tadi or. Kalau sama dengan nggak mau dia. Or sama dengan kutip dodol. Kita kirim, submit, keluar juga. Jadi sebenarnya SQL injection bisa variabelnya bisa macam-macam sih. Nah, sekarang dengan kondisi bisa macam-macam,
Sekarang kita mulai masukin yang rada aneh dikit. Ini persen, kutip or, 0 sama dengan 0, ditambahin union select, null, version pager. Ya, sampai titik ini nih. Di sini kita kirim. Oke. Harusnya keluarnya kayak gini. Ya, kalau kita lakukan di sini sih keluarnya kayak gitu tuh. Kalau kita lakukan ini di sini, ini keluarnya jadi gini. 0 sama dengan ini 5725 minus 28. Ini adalah versi dari MySQL yang dioperasikan. Oke, kita bisa lihat versinya versi 57. Tapi karena kita akan lakukan dari front end, kita ambil segini aja. Dari kutip ke kutip. Kutip ujungnya nggak diambil semua, cuman kutip ke kutip aja. Ini ada namanya SQL injection. Oke, paste. Nah, langsung kita dapat yang ininya nih. Ini adalah versinya. Tentunya kita pengen lanjut lagi. Kita pengen tahu user yang akses ke database-nya siapa. Oke. Harapan kita adalah root. Nah, kalau udah root, itu kita berkuasa di database itu. Oke. Kita akan lakukan dari depan aja. Kita nggak lakukan dari belakang. Kita lakukan dari depan. Copy. Oke. Jadi hari ini saya ngerjakan 2 modul ya. Biar cepet. Oke, kita dapetin root localhost, dapat ya. Oke, jadi user yang akses ke database-nya udah ketahuan siapa. Sekarang kita lanjut lagi. Database-nya sendiri apa yang kita pakai? Kalau ingat tadi, show databases. Yang kita pakai kan kita use DVWA tadi. Jadi kita pakainya DVWA sih sebenarnya database-nya. Database yang lain nggak kita pakai, kita hanya pakai DVWA. Sekarang kita akan cek, benar nggak yang kita pakai database-nya namanya DVWA. Jadi kita ambil ini, or 0 sama dengan 0, union select null database, sampai pager. Kita ambil, klik kanan copy. Oke. Untuk kembangin perintah-perintah ini ya harus belajar MySQL sih sebenarnya. Tapi ya sementara cari contekan lah, paling gampang sih cari contekan. Kalau mau gampang banget pakai SQL Map. Cuman SQL Map nanti kita punya masalah harus dapetin ininya ya. Apa namanya? Bukan ID. Apa sih namanya? Lupa. Tapi intinya di sini passwordnya password lagi. Database-nya DVWA ya. Gitu ya. Udah dapat DVWA. Nah, sekarang kita lanjut. DVWA udah dapat. Jadi kita udah tahu database-nya. Di sini adalah ini 1000 juga boleh lah. Table from information schema tables. Jadi di MySQL ada satu database yang nyimpen semua tabel yang ada di semua database. Namanya information schema.tables. Dia nyimpen database tabel dari semua database yang ada. Oke. Jadi kita akses ke information schema ini, copy, kita paste di sini. Ini kita dapetin tabel yang ada apa aja. Ada tabel karakter set, kalian statistik, collocation, ini kolom privilege, engine event dan sebagainya. Kita nyari database yang namanya user sih sebenarnya. Ada nggak user? EX. Nah ini nih. Ada users, ada user. Kita yang butuh users nih sebenarnya. Users adalah bagian dari database-nya punya DVWA sih sebenarnya. Oke. Jadi kita dapat itu, kita bisa sortir, kasih lihat tabel like user persen. Jadi yang ada kata-kata usernya aja yang dikeluarin. Boleh kita ambil dari sini. Kalau pakai yang ini lebih rapih kayak gini keluarnya sih. Kita akan lihat yang ini aja ya, biar rapih dulu keluar. Kalau yang lewat front end mah aduh tewas ngelihatnya. Nah, nih. Nah, ini lebih rapih. Ada user privilege, user statistik, user variable, user sama. Nah, yang kita butuhin makhluk ini sebenarnya. Yang users pakai S. Oke, karena itu yang punya DVWA. Oke, kita lakukan lewat front end sekarang. Di sini lakukan lewat front end, klik kanan copy, masukin di front end.
Oke. Nih, ada privilege statistic users, ini yang kita butuhin. Oke. Tapi nggak enak ngelihatnya kalau front end ya. Tapi ya begitulah, hacker kayak gitu. Harus ada sabar ngelihat yang ajaib-ajaib kayak gitu. Nah, setelah kita lihat, kita coba analisa data struktur dari front end table user seperti apa. Jadi kita lihat first name, last name. Oh sorry, salah, bukan. Kita lihat ini nih, column name yang ada di table users ini ya. Dalam table users, column name-nya apa aja. Jadi kita bisa lihat struktur datanya dia seperti apa. Kalau kita lihat sampai sini, klik kanan copy. Yang benernya sih, kalau kita nggak tahu bahwa user itu bagian dari DVWA, kita nyobain satu-satu. Kita lihat column name-nya masing-masing satu-satu. Agak mabok. Tapi ya memang pekerjaannya seperti itu sih sebenarnya. Oke. Ini paste. Jadi ada user ID, ada first name, user ID ya, buat login, user ID buat login. First name, last name nggak penting. Ini ada user ID, kemudian ini ada, bentar, ini ada user ID. Bedanya apa ya? Lupa saya. Ada user, ada password. Yang penting ada password. Oke. Jadi ada user ID, ada password. Oh, user tuh username kali ya. Oh, ini ada first name. Nah, gitulah. Yang penting ada password inilah ya. Kita pengen tahu passwordnya sih sebenarnya. Dah, jadi kita tahu itu. Nah, sekarang kita hajar lagi nih. Oke, kasih lihat first name, kasih lihat last name, kasih lihat username sama password. Oke. Oke, jadi kita kasih lihat ini diambilnya from tabel users. Oke, jadi kita akan ambil dari sini aja, yang di-inject dari depan tuh yang ini doang. Sisanya adalah PHP yang bekerja, PHP ngomong ke database di belakang layar. Oke, database-nya dapat perintah kayak gini, select first name last name from users where user ID sama dengan panjang kayak gini, ini di-inject dari depan, dari front end. Kita akan inject lagi dari front end. Ini dapat langsung. Ini username-nya admin, passwordnya ini. Gordon B, passwordnya ini. Ini harus dikumpulin satu-satu. Paling bego mah kita buka ini aja ya. Oke. Saya akan kumpulin satu-satu. Nih, ambil. Atau saya ambil segini aja sekalian lah, males. Ntar tinggal di-delete-deletein. Oke. Sini ngaco. Terus yang ini punya Gordon B. Ini punya Hackme 1331, 337. Ini punya Pablo Picasso. Ini punya Smithy. Oke. Saya bisa gedein nggak ini? Biar Anda hidupnya enak. Preference, font color, saya gedein. Oops. Gini. Ini select dulu. Bisa nggak digedein langsung? Ctrl plus nggak bisa. Nggak bisa di Ctrl plus ya. Jadi saya coba ini aja, font color, saya gedein. Ini saya naikin. Oke. Kita bisa ngelihat lebih jelas nih sekarang. Kalau diperhatiin baik-baik, ini yang nomor 1 sama ini sama persis. Sama ya. Perhatiin aja nih. Ini dua password ini sama. Yang atas ini punyanya admin, yang bawah ini punya Smithy. Ini sama persis. Jadi ini bukan enkripsi, ini pakai fungsi hash aja, kayak lookup table aja. Dia pakai lookup table tapi cukup random, jadi agak susah dapetinnya.
Tapi ini lookup table-nya pakai MD5. Ini dilakukan sama PHP. Jadi PHP akan pakai MD5 buat, ini salah satu bisa dipilih sih sebenarnya. Jadi PHP yang diinstal di DVWA pakai MD5, dan kelihatan ini passwordnya punya admin sama dengan punya Smithy. Cuman 3 yang lain beda. Oke. Jadi saya mau ngehack 5 password ini. Caranya gimana? Ini bisa kita hack pakai John, bisa, nggak masalah. Cuman saya males karena Kali Linux-nya udah saya shutdown juga. Ini kita hack pakai cara yang lebih blow on daripada Kali Linux. Jadi kita cari aja di Google MD5 crack. Oke. Jadi dia bisa ngehack MD5, SSH berapa, 128 apa segala macam, bisa. Kita klik aja di sini. Oke, I am not a robot. Oke, udah. Saya paste di sini. Oke, saya dapetin. Ini adalah yang mau saya crack. Kita crack hashnya, langsung dia dapat. Password pertama saya gedein lah biar rada kelihatan, rada bagus, rada enak lihatnya. Ups. Ya. Jadi yang pertama password, yang terakhir juga password, sama-sama password. Kita kalau ingat tadi loginnya admin, passwordnya admin. Jadi admin itu passwordnya password. Smithy juga passwordnya password. Terus yang kedua lupa apa? ABC 123. Kemudian let me in. Hack me, Charlie, Pablo Picasso, let me in. Jadi kita dapetin passwordnya. Jadi semudah itu sih ngejualin password. Kalau diingat caranya mulai dari awal itu kita tes dulu, bisa lakukan SQL injection enggak. Kalau bisa, mulai kita injek satu-satu perintahnya. Cek versi, kemudian cek user yang akses siapa, kemudian database-nya versi berapa, database-nya apa, kemudian kita print semua tabel-tabel yang ada di SQL, kemudian kita cek table yang ada kata users ya, jadi user apa segala macam yang ada kata-kata usernya, yang namanya dengan nama users. Ketahuan semua, harusnya dites satu-satu sih, cuman kan lama. Kemudian kita lihat data strukturnya dia dengan cara column name dari table ini. Bayangkan table itu sebagai file Excel, kira-kira kayak gitu cara berpikirnya. Jadi ada kolom-kolomnya, jadi tabelnya kita bisa print column name-nya itu. Kita dapetin ada user ID, first name, last name, username, password. Ini 2 yang penting. Username passwordnya, terus kita print first name, last name, username, password. Dapat username passwordnya segala macam, ini dapat. Nah, kalau pakai John caranya seperti ini. Jadi John ini kita masukin ke dalam file DVWA password, kemudian John tambahin format MD5 raw MD5, jebol. Ini di Kali Linux yang baru udah jebol kayak gini langsung. Ini keluarannya nanti kayak gini lah kira-kira. Oke. Makanya tadi saya bilang admin sama Smithy sama nih passwordnya. Oke. Nah, dari situ kita bisa bikin, nah ini udah masuk ke cyber security. Kita bisa bikin rules buat intrusion data. Ini bukan bagian dari kuliah ini ya, ini kuliah dari kuliah cyber security. Kita bisa tambahkan rules buat deteksi di Snort. Snort ini adalah intrusion detection system, IDS, dan kita bisa tambahkan rules-nya seperti inilah. Oke. Tapi ini kuliah lain nih. Ceritanya panjang lagi, bukan terangin ini. Kalau dari sisi ini kan kita ethical hacking ya. Kuliah satu lagi adalah kuliah forensik. Ini kayaknya semester depan deh. Ada kuliah forensik semester depan. Saya kasih lihat dulu spill-nya sekarang. Saya sebetulnya
semester ini lagi ngasih kuliah IT forensik juga, tapi buat S2 di Presiden University. Ininya bisa dilihat di sini, forensik IT. Jadi ini kita lakukan forensik. Nah, di sini ada backdoor lewat command injection. Ntar. Nah, ini SQL injection attack. Ini persis sama dengan attack SQL injection yang barusan dikasih lihat. Oke, kan kita cek dulu ada kayak ginian nggak. Nah, untuk melakukan forensik kita lihat di log-lognya dia. Ada var log, snort alert, ada snort log. Kita bisa lihat juga di Wireshark. Ini nanti jadi laporan buat forensik sih sebenarnya. Oke, ini ada pertanyaan. Ini hanya berlaku apabila pakai PHP. Intinya gini deh, nggak harus PHP sih sebenarnya. Intinya dia ngomong dari front end ke back end. Ngomongnya pakai PHP, ini kebetulan kalau DVWA dia ngomongnya pakai PHP ya. Kalau pakai Java ya Java ngomongnya. Jadi berlaku buat apa aja. Yang penting dicatat di sini adalah waktu kita ngoding PHP-nya nggak disanitasi. Jadi waktu ngoding Java atau PHP atau apapun yang buat ngomong front end back end tidak dilakukan sanitasi. Jadi yang tadi itu bisa ngejebol masuk ke dalam. Harusnya dibikin di filter sih. Bentar, ada nggak ya? Di sini saya kasih tahu nggak ya? Ada mitigasinya sih. Bentar. Iya, PHP yang sekarang udah nggak pakai sih. Pakai password. Ya, yang sekarang udah lebih bagus lah. Nah, ini ada mitigasinya di sini. Di sini ada mitigasinya. Ini kalau di snortnya ya, di IDS-nya bisa juga kita pasang WAF. Ini di kuliahnya bukan kuliah ethical hacking ya. Kalau ini udah kuliahnya kuliah apa? Forensik. Oke. Nah, di forensik ini disaranin sebagai ahli forensik biasanya ngasih saran. Sebaiknya pakai fungsi built-in untuk filter. Kayak gini-ginilah. Jadi waktu ngambil data segala macam pakai filter kayak gini. Jadi di filter semua. Waktu koneksi juga di filter semuanya. Jadi nggak langsung hajar bleh gitu ya. Pakai escaping string apa segala macam. Jadi dengan cara itu lebih aman. Jadi ini udah dikasih saran-saran sih kalau kita pakai PHP ya. Kalau Java nggak ada di sini. Ini masih PHP. Tapi kira-kira yang penting logikanya dulu ya. Yang penting logikanya bahwa yang tadi kita lakukan dari front end, dia bisa masuk ke back end karena nggak difilter, nggak disanitasi, nggak dibersihin. Konsekuensinya apa yang dimasukin sembarangan aja jadi bisa nembus ke belakang. Nah, tugas kita adalah memastikan bahwa tukang coding segala macam itu tolong codingnya lebih bersih lah, supaya disanitasi, supaya nggak sampai sampah bisa nembus ke belakang-belakang gitu. Kira-kira itu. Ini cara bersihin sampahnya di sini dikasih tahu ya. Sedikit lah cara bersihin sampah. Bisa pakai WAF, bisa pakai apa. Ini ada cara-caranya udah banyak nih. Ini ada yang kita bisa pakai Wireshark disadap, bisa pakai intrusion detection system, konfigurasinya dikasih tahu di sini, bisa juga pakai WAF. WAF itu biasanya di Apache. Ada di sini nggak ditulis ya WAF-nya apa. Web Application Firewall doang. Apache punya bawaan WAF sendiri sih. Kemudian di sini ada, kalau di PHP ya, bisa validasi input pengguna, prepare statement, escaping gitu. Jadi 3 itu bisa dipakai juga buat supaya bersih. Kira-kira kayak gitu. Tapi ini kuliah beda ya. Ini kuliahnya kuliah IT forensik nih, udah bukan ethical hacking. Ethical hacking biasanya menyarankannya tidak sampai level ini. Kalau ethical hacking, kita cuma ngasih lihat bolong gitu. Bolongnya di mana? Kenapa bisa bolong? Kira-kira kayak gini. Makanya sebaiknya sih nguasain ilmunya dari ujung ke ujung sih.
jaringan nguasain, ethical hacking nguasain, cyber security nguasain, sampai forensiknya nguasain. Kalau udah sampai level itu nguasain semua, kalau kita ngasih saran jadi lebih enak. Karena udah tahu ilmunya ujung ke ujung, kira-kira kayak gitu. Beres ya? Ini ethical hacking. Sekarang jam, tinggal 5 menit lagi. Parah. Oke. Kalau ini 3 ini isinya teori. Burp Suite sendiri, belum sempat diberesin di Burp Suite-nya. Kalau Burp Suite sendiri itu kira-kira proxy sih. Cuman di proxy yang normal kan cuman perantara doang. Kalau ini proxy-nya bisa kita rubah-rubah. Data yang masuk bisa kita rubah kalau pakai Burp Suite. Kira-kira gitu. Oke. Coba ini masih juga. Berarti ini PR buat saya, buat beresin makhluk-makhluk ini, supaya minggu depan udah mulai beres. Oke, karena masih ada waktu 5 menitan, saya kasih ini dulu ya. Saya loncat aja ke bawah. Ke ini, buat bikin laporan lah. Oke, buat bikin laporan, sebetulnya ethical hacking yang baik, laporannya ada kayak gini nih. Rekomendasi perbaikan, mitigasi, pencegahan ada. Oke. Di laporan kita harus ngasih lihat temuannya apa aja juga, dan nanti kita harus lampirkan bukti-buktinya. Jadi vulnerability-nya apa, bagaimana kita bisa exploit, dampak dari itu apa, harus dibahas juga sih. Kemudian kita analisa risiko, apakah itu risikonya tinggi, sedang, low, oke. Kritis, tinggi, sedang, low. Kira-kira ada 4 resiko kayak gitu. Kritis, tinggi, sedang, low. Kalau kritis harus dikerjakan dalam waktu beberapa hari atau minggu. Kalau low bisa rada cuek, kira-kira gitu. Dan begitu contoh penentuan. Jadi kira-kira outline-nya kira-kira kayak gini. Cuma nanti ujiannya di soal ujian bahasa Inggris ya. Biar lu pada ngerti bahasa Inggris. Nah, di sini outline kira-kira kayak gini, outline-nya. Di bagian yang penting yang kita harus resapi adalah kenapa laporan ini penting, dampaknya terhadap organisasi seperti apa, tujuan laporan itu untuk apa. Oke. Ini bahasa baru bahasa Indonesia, actionable, sebenarnya actionable bahasa Inggrisnya, yang bisa dilakukan, bisa langsung dijalankan. Terus ini yang penting juga siapa yang akan baca laporan. Jadi bahasanya harus sangat singkat dan tingkat teknisnya rendah sih sebenarnya. Terutama di bagian sini, executive summary. Oke. Ini yang penting-penting dimasukin di situ. Dan itu harus dalam bentuk 1-2 paragraf aja kalau bisa. Jadi bos pada saat buka laporan, bos tidak akan baca yang ini. Bos yang ngasih duit, dia cuma baca yang ini doang nih. Ini yang dia baca. Intinya kondisi jaringan saya berbahaya atau enggak. Kalau berbahaya apa yang harus saya kerjakan, cuma itu doang sih. Sisanya dia kasih nyuruh anak buah, nih ada laporan kayak gini, tolong kerjain, dah gitu doang, dah ya. Nah di sini harus ada penulis, tanggal, organisasi kita. Oke. Terus latar belakang, tujuan pengujian, cakupan, metode yang dilakukan harus dijelasin. Nah, temuannya ini yang bonyok. Nah, ini salah satu kebiasaan dari kita terlalu asik melakukan ethical hacking, pentest dan sebagainya, lupa nyatet. Jadi ini penting waktu melakukan segala macam, catat semuanya, jangan sampai ada yang miss satupun. Jadi kita ngerjain langkah ini, hasilnya apa, langkah ini hasilnya apa, semua dicatat, dan itu nanti akan dituangkan dalam bentuk laporan soalnya. Oke. Nah, kita sering miss di situ. Jadi sebagian besar orang sukanya ngehacknya doang, tapi nggak nyatet. Harus dicatat sekarang kalau kayak ginian. Terus bagaimana kerentanan investasi, langkah yang dilakukan, buktinya harus, ini penting banget nih, bukti. Oke. Terus kita harus cerita. Bayangkan kalau ini dieksploitasi oleh pihak yang tidak berwenang. Terus udah gitu kita analisa resiko. Analisa risiko tuh kira-kira kayak gini. Kita bikin list, jebolnya kayak gimana, atau kita kasih lihat lah. Ntar saya kasih lihat, ada waktu nggak? Ada, tinggal 2 menit lagi, susah ya. Jadi kita bikin analisa risiko lah. Jadi kita bikin list yang jebol apa aja, gimana cara jebolnya, terus kita kasih ini apa levelnya.
apakah itu critical ataukah high, medium, low. Dari situ kita bisa nentuin prioritas kerjaan. Oke, terus kita bikin rekomendasi perbaikan, mitigasi, pencegahan dari apa yang terjadi itu ya. Nah, ini semuanya dilampirin. Screenshot, log, bukti lain yang mendukung temuan, metodologi lebih rinci itu dan teknik yang digunakan dijelaskan di sini. Jadi ini bedanya ethical hacking sama hacking biasa. Kalau hacking biasa ini jadi nggak penting. Kalau ethical hacking semuanya penting, semuanya dicatat dan semuanya masukin laporan. Gitu. Oke, udah azan lagi. Oke, kita tutup dulu sampai sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tolong dikerjakan kuisnya. Jangan lupa sampai kuis UTS UAS-nya dikerjain semuanya sampai selesai ya. Boleh berkali-kali, nggak ada batas. Mudah-mudahan bisa dapat nilai A semuanya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ayo kita end juga ya, live.